Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita dipersekutukan di dalam firman Tuhan pada kesempatan Rabu malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi atas kasih dan kemurahan-Mu sepanjang pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Tuhan menyertai kami. Bahkan Engkau juga terus membawa kami di dalam pertumbuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa disampaikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar. Dan malam hari ini urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus panjang pemberitaan firman-Mu oleh kuat kuasa-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur untuk firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka kitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas di pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-25. Kita mulai 24 dan nanti saya akan coba masuk ke dalam poin, namun kita akan baca dulu di ayat yang ke-24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika ketaatan dipersoalkan, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu selalu mengikuti ketika Yesus mengajar. Namun mereka hendak menjebak dan menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ya, diperbolehkankah ya membayar pajak? Ini satu jebakan yang mau diarahkan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam tulisan ya, di dalam ayat yang ke-24 itu, kalau kita lihat di sini itu saya tidak baca dari atas ya, namun saya coba masuk ke dalam konteks apa yang dikatakan Yesus langsung. Ya, ayat 24, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Ya, di sini dinar itu pada masa itu mata uang ya, mata uang berbentuk dinar yang terbuat dari perak ya, bahan dasarnya itu perak. Itu memakai gambar pada masa pemerintahan di mana Yesus melayani, mengajar. Itu gambarnya itu gambar kaisar ya, pada bagian muka atasnya. Lalu sebaliknya itu gambar diri kedamaian pada muka sebaliknya. Disertai tulisan ya, disertai tulisan itu berbunyi Tiberius Kaisar Agustus, putra ilahi, imam kepala. Dari sebuah literatur yang saya baca seperti itu. Jadi Yesus kemudian menunjukkan ketika Yesus dipertanyakan apakah diperbolehkan membayar pajak itu. Ini satu jebakan ya. Mereka pikir mungkin Yesus dan murid-muridnya tidak taat kepada aturan yang ada. Ya, ini juga pelajaran penting buat kita. Ya, bagaimana tentang ketaatan kepada aturan yang ada. Ya, renungan malam hari ini adalah bagaimana ketaatan kepada aturan yang ada. Ini di dalam konteks ya ketaatan kepada pemerintah, ya, kepada penguasa yang disebut dengan kaisar pada masa itu. Penguasa masa itu adalah kaisar. Katakan kaisar. Ya, kita lihat. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan berikanlah, ayat 25. Lalu kata Yesus, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ketika memberi ya, melakukan ketaatan sebagai sebuah kewajiban. Tentu kalau tidak dilakukan, kalau itu kewajiban, akan mendatangkan konsekuensi tentunya. Ada sanksi yang akan dikenakan ketika seseorang tidak membayar pajak. Ya, katakan. Nah, di sini
Yesus mengambil ya meminta tunjukkan suatu dinar. Nah, di sini saudara, ke orang-orang yang melakukan ketaatan sebetulnya mendapatkan keuntungan. Ya, orang-orang yang melakukan ketaatan ini mendapat keuntungan. Nah, siapa yang mendapat keuntungan ini memang juga kemudian terus wajib melakukan itu. Ya, jadi ini nggak cuma sekedar formalitas, tidak. Tapi ini sebuah tuntutan, ya, bagaimana seseorang yang mendapat keuntungan dia bisa ada di dalam suatu lingkup, dalam suatu wilayah, dalam suatu pemerintahan, ya. Orang-orang ini sudah mendapatkan keuntungan, jaminan, ya, dari rasa aman, ya, dari segala ancaman apapun. Ya, kenapa? Karena mereka sudah merasakan itu, maka mereka wajib sebetulnya. Ya, ini kalau kita mau bolak-balik pun sama sebetulnya. Jadi siapa yang mendapat keuntungan itu wajib membayarnya, ya. Siapa yang mendapat keuntungan dari kaisar wajib membayar kepada kaisar. Maksud Yesus seperti itu. Wajib membayar kepada kaisar. Nah, sudahkah kita sebagai orang percaya mengerti hal ini, sehingga orang-orang percaya tidak menyimpang dari aturan yang ada. Orang-orang percaya diajar, ya. Yesus mengatakan berikan kepada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar? Dari sini kita banyak dapat, ya, hal, ya, kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kehidupan kita secara keseharian kita. Kita juga mendapat keuntungan-keuntungan yang jasmani, yang duniawi sebetulnya. Ya, karena kita masih ada dalam dunia ini. Nah, orang percaya juga berhak menikmati itu, menikmati rasa aman, rasa nyaman. Tapi sudahkah orang percaya ini mengerti kewajiban ini? Jangan sampai orang-orang percaya kemudian dicela. Karena orang-orang percaya sudah mendapat keuntungan, bisa hidup di dalam suatu keadaan, dalam sebuah penguasaan, kepemimpinan, dalam sebuah lingkup, ya. Kalau orang percaya tidak menyadari bahwa mereka punya kewajiban. Ya, Yesus mengatakan berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sehingga saya selalu mengingatkan betapa pentingnya ketaatan kepada aturan-aturan yang ada. Kalau kita mau hidup damai, sejahtera, ya, terbebas dari segala rasa gelisah atau apa-apa, nah, ikuti aturan yang ada. Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus mengajar anak-anaknya, ya, supaya dari sini kita juga bisa menikmati keuntungan-keuntungan di dalam dunia ini. Orang Kristen tidak dilarang untuk menikmati jaminan, ya, dalam dunia ini. Walaupun dunia ini bukan segala-galanya, tapi orang-orang percaya masih hidup dalam sebuah aturan. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya hidup secara rohani masih harus taat kepada aturan yang ada, ya. Dan di sini kemudian dikatakan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Jadi ini sebuah kewajiban yang memang harus kita lakukan, ya, harus kita taati, harus kita lakukan. Saya terus mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita menjaga kehidupan kita, karena kehidupan kita ini menjadi terang, kehidupan kita ini menjadi pusat perhatian, saudara. Kehidupan kita akan dinilai, kehidupan kita akan disorot, karena kita memang sudah diberikan terang kehidupan dalam diri kita, supaya hidup kita tidak menjadi sandungan, kata firman Tuhan. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, saudara? Tadi setiap orang itu mendapat keuntungan, ya, dari lingkungan di mana mereka berada, dari mana kita berada dalam lingkup suatu kekuasaan, kita wajib membayarnya. Ya, kalau kita sudah menikmati fasilitas terang, listrik, kita wajib membayar. Ya, kalau kita sudah menikmati fasilitas mungkin telepon atau apa yang lain, kita wajib membayar. Kita tidak bisa bilang, wah ini punya Tuhan. Ya, minyak atau bensin diambil dari dalam bumi itu punya Tuhan. Itu orang yang nggak mengerti aturan yang ada. Kita yang hidup dalam sebuah aturan tahu, walaupun, ya, bahan bakar itu dari dalam bumi punya Tuhan, tapi itu ada proses, ya, ada proses, ada biaya yang dikeluarkan. Jadi mari orang-orang Kristen tidak berpikir seperti itu. Orang Kristen harus tahu semua ada caranya, semua ada mekanismenya, semua ada prosesnya, semua ada aturannya. Sehingga Alkitab
mengajar kita tuh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti, yang paham betul kenapa kita ada di bumi ini, kenapa kita ada dalam suatu wilayah kekuasaan, supaya kita tunduk dan hormat, taat, ya. Karena pemerintah itu datang daripada Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk memimpin masyarakat. Ya, ini adalah Kristen harus tahu. Yang kemudian, ya, manusia wajib secara rohani melakukan apa yang wajib. Ini dalam konteks kewajiban, ya saudaraku. Mungkin dalam sisi yang lain nanti kita tidak bilang, nanti kita bilang, Pak Pendeta kok ngomong ini kewajiban. Ya, saya sedang berbicara dalam konteks kewajiban. Ya, lebih dalam kekristenan bukan sekedar sebuah kewajiban, dalam konteks yang lebih dalam lagi. Tentu kita tidak akan bahas terlalu melebar, ya. Akan menjadi makan waktu cukup panjang. Memang apa yang kita kerjakan lebih dari sekedar kewajiban. Bukan cuma sekedar rutinitas seperti kita bayar listrik, bayar tagihan-tagihan yang lain. Bukan, kekristenan adalah sebuah kehidupan, ya, sebuah refleksi, ya, pencerminan dari kasih Tuhan dalam diri kita. Kita mengasihi, kita melakukan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima yang baik, bahkan yang sangat baik, jauh sebelum kita mengerti bagaimana melakukannya. Dia sudah melakukannya. Karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, bayangkan. Ketika kita masih berdosa saja dia sudah sangat baik. Lebih-lebih sekarang, saudara, kata Paulus. Maka dikatakan manusia itu wajib. Ya, kalau kita melihat diumpamakan seperti mata uang tadi, mata uang dinar tadi, ada gambarnya, saudara. Kalau itu gambar kaisar, Yesus katakan berikan kepada kaisar. Karena di sana memang ada gambar dan ada tulisan kaisar. Kalau saudara dan saya adalah gambar Allah, manusia yang segambar dengan Allah. Kita lihat dalam kitab Kejadian. Apakah ini menjadi sebuah tanggung jawab kita dalam melakukan memberi yang terbaik buat Tuhan? Ya, nanti jangan sampai kita katakan, sudah nggak ada aturannya itu. Buktinya Perjanjian Baru tidak ngomong itu. Kita, saya harap, jadi cerdas dengan firman Tuhan. Ya, maka saya tidak terlalu menekankan kepada saudara untuk memberi. Tapi kalau saudara sudah mengerti kasih Tuhan, saudara nggak perlu dikotbahkan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena Tuhan yang kasih kita hidup untuk bekerja. Kalau kita nggak hidup, bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana ada income? Kalau Tuhan nggak kasih kesehatan, bagaimana kita bisa bekerja dan dapat gaji? Nggak mungkin, saudara. Makanya saya selalu mengatakan, saya sedang memberitakan bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup. Ya. Nanti soal memberi itu soal kesadaran kita. Apakah kita mengerti kasih Tuhan itu jauh lebih penting dari sekedar saya berteriak-teriak untuk mengajar saudara memberi, mengajar diri saya memberi. Tapi lebih dalam lagi, kalau kita ngerti kasih Tuhan, ya, kita hidup diampuni, ya, kita masih bisa bernapas, ya, kita bisa melihat keluarga kita, anak-anak kita, semua itu karena jaminan Tuhan. Bayangin, kalau Tuhan nggak kasih kita sehat, bagaimana kita bisa menghidupi anak-anak kita, melayani mereka? Bagaimana bisa bekerja dapat nafkah? Bagaimana kalau kita sakit-sakit dan tidak bisa bekerja? Ya, kalau kita bisa memberikan, kita sudah merasakan lebih dulu jaminan Tuhan sebetulnya. Karena dia pemerintah atas segala-galanya, dia berkuasa atas segala-galanya. Salah satu ayat yang ke-26 kita lihat, ya. Ya, di sini saudara, saya ingin mengajar kita semua untuk betul-betul kita paham, saudaraku. Ya, kalau kita memang diciptakan, di dalam diri kita ada gambar Allah, dan kita menjadi segambar dengan Kristus, ya, sekarakter. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi, saudara. Segambar. Jadi kalau kita kembali dalam manusia baru kita segambar dengan gambar, ya. Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau melihat Tuhan, ya, kita lihat karakter Kristus, tidak ada dosa di sana, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Ya, manusia yang lain, nabi-nabi yang lain semua bikin dosa, Yesus tidak. Karena dia gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dia kelihatan, tapi Allah tidak kelihatan. Kalau melihat Allah yang tidak kelihatan, lihat pribadi Yesus, saudara. Nah, di dalam diri kita nih ada gambar siapa, lalu ada tulisan siapa. Itu saudara, kita lihat dalam Roma pasal yang
ke-8 ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita segambar dengan Kristus. Ya, kita segambar dengan Kristus, saudaraku. Kita lihat kembali, kalau saudara dan saya ini diumpamakan mata uang, ada gambar dan ada tulisan siapa di sana. Kalau di dalam diri saya dan saudara ada gambar Allah, apa yang wajib kita berikan kepada Allah, kita harus berikan kepada Allah. Kalau tidak, ya bukan ancaman dari Pak Pendeta, saudaraku. Pasti ada sanksi. Ya, bayangin kalau saudara nggak bayar listrik, saudaraku. Kalau saudara diputus listriknya di rumah, jangan salahkan siapa-siapa. Karena saya dan saudara tidak mentaati untuk membayar listrik kepada PLN, ya diputus. Dan kalau kita adalah di dalam diri kita ada gambar Allah, wajiblah kita berikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan. Kalau tidak, ya urusan Tuhan sama kita masing-masing. Kalau dia putuskan, ya itu keputusan Tuhan. Saya cuma mengingatkan firman ini terlalu dalam, saudara. Dan ngeri kalau kita nggak paham hal ini, saudara. Iya. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3. Kita tidak terlalu lama pada kesempatan malam hari ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam diri kita ada tulisan, ada perkataan hidup, ada firman Allah. Ya kalau Tuhan bertanya, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Ya. Sekarang kita balik, ada gambar dan tulisan siapa dalam diri kita? Berapa banyak firman yang kita dengar tentang ketaatan, tentang kewajiban, tentang memberi kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pahami hal ini. Karena di dalam diri kita ada gambar Allah dan tulisan Allah, yaitu firman Allah sendiri, ya. Supaya kita betul-betul mengerti hal ini, saudara. Kita baca di bagian yang terakhir dalam renungan kita. Jadi manusia yang percaya di dalam dirinya ada gambar Allah dan tulisan Allah. Ini poin yang kedua. Supaya apa? Supaya kita sadar, kita sungguh-sungguh yakin, dan kita juga ada rasa takut. Jangan sampai ketika kita tidak mentaati, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan saudara. Seperti saya katakan tadi, tiba-tiba listrik saudara diputus karena kita terbiasa tidak bayar, telat, nunggak dan sebagainya, lalai. Ya sudah waktunya, tapi kita tidak lakukan. Ya itu gambaran saja. Maka Yesus katakan tadi, kalau itu gambar kaisar, berikan kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kaisar, kepada kaisar. Ada alamatnya jelas tadi. Tulisannya saya sudah sebut, gambarnya siapa, ya kan? Di dalam uang dinar itu. Nah wajib kita berikan kepada Allah. Ini dalam konteks kewajiban. Kalau saya sedang ngomong konteks kewajiban, berarti ada sanksi. Tentu lebih dalam lagi apa yang kita kerjakan dalam penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Itu bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah intimitas yang harus dikatakan. Ya, jadi kalau saudara menyembah Tuhan, saya memuji itu bukan karena kewajiban memuji Tuhan, tapi ada tuntutan-tuntutan lain yang harus kita kerjakan dalam bagian-bagian firman Tuhan yang menjadi aktivitas ibadah kita. Ya. Saudara datang beribadah, saudara bawa persembahan saudara, ya. Itu semua diwajibkan. Ya, diwajibkan. Sehingga Yesus katakan kalau yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Pak Tuhan, saya mau ibadah saja, tapi saya nggak mau kolektor. Nggak bisa, saudara. Kita dibilang datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Ya. Tidak seperti itu. Ya, besar kecil pemberian kita itu sesuai dengan kadar pemahaman kita. Karena orang yang memberi sedikit, kata firman Allah, diberkati sedikit. Jadi jangan marah kepada orang yang diberkati banyak. Mungkin orang itu memberi banyak. Kita nggak bisa kemudian menimbang-nimbang. Tapi saya mengajar kita semua itu untuk kita belajar memberi kepada Tuhan. Ya, bukan berlomba-lomba besar-besaran, bukan. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan adalah sebuah kesadaran
Ya, untuk menetapkan firman Allah dalam sebuah aktivitas kehidupan percaya. Jangan sampai nanti ketika waktunya sudah habis kita baru kepingin melakukan, padahal kita sudah tidak mampu lagi melakukan. Jangan, saudara. Karena kita akan beranjak akan tua, akan lemah, akan hilang kekuatan kita. Mungkin juga kita tiba-tiba dipanggil dengan tiba-tiba, bahkan belum sempat kita melakukan firman Allah. Itu bukan urusan Tuhan lagi. Itu sebetulnya masalah kita. Tapi mari selalu saya ingatkan kita, belajarlah kita berlomba-lomba melakukan yang baik di dalam Tuhan, yang baik di dalam Tuhan, karena ada yang baik di luar Tuhan juga, yang tidak standar dengan firman Allah. Tapi kita melakukan yang baik, yang diperintahkan firman Allah dan sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang melakukan kebaikan, memberi supaya dipuji, itu tentu tidak sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang memberi ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dihargai. Ada, tapi itu tidak sesuai dengan firman Allah. Yang saya ajar dan kita semua pelajari adalah bagaimana kita berbuat yang baik, yang sesuai dengan Injil, yang sesuai dengan firman Yesus Kristus. Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, kita sudah diberikan firman di dalam hati kita, yang ditulis di dalam loh hati kita, bukan di dalam loh batu lagi. Hukum-hukum itu ditulis dalam loh daging, di dalam hati nurani kita, dalam batiniah kita, yang dimana berdiam kesadaran di sana, kesadaran akan Tuhan. Ya, maka di sana ada rasa takut, ada rasa takut. Ya, baik. Kita berikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Roma pasal 13 sebagai ayat penutup. Semoga ini mencerdaskan kita. Jangan sampai kita kemudian lalai, lamban, kita ketinggalan dalam banyak langkah ya, di dalam keimanan kita. Baik. Di dalam ayat yang ke-7, nanti kita baca ayat yang lain juga untuk melengkapi. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Perhatikan. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Perhatikan ayat yang kelima, kita naik sedikit. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, perhatikan, tapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara, kita melakukan firman Allah, memberi yang terbaik kepada Tuhan itu bukan karena diancam seperti dalam perjanjian lama, tapi oleh karena suara hati kita. Suara hati kita berkata apa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni. Maka pernah saya katakan, orang yang sedikit diampuni sedikit berterima kasih. Orang yang banyak dosanya banyak diampuni, banyak pula berterima kasih. Rasa terima kasih ini sebagai bentuk ya, refleksi ya saudara, sehingga kita bisa memberi hormat kepada Tuhan. Kalau itu Tuhan ya, mana hormatnya untuk Tuhan kata Tuhan, mana rasa takut yang untukku kata Tuhan ya. Saudaraku, seringkali firman Allah berbicara di dalam hati kita, tapi hati kita masih belum terlatih untuk belajar peka ya. Sehingga sekali lagi banyak orang-orang Kristen yang akhirnya kehilangan kesempatan. Ketika mereka menutup usia, mereka tercengang. Itu ada banyak kesaksian-kesaksian kita dengar ya, dari firman Allah. Juga dikatakan bahwa ada orang yang kemudian menyesal. Itu tentang orang kaya dan Lazarus. Tapi kita tidak tentu menjadi pesimis ya, walaupun kita hidup dalam dunia ini masih penuh kelemahan. Tapi saya mengajar kita untuk percaya dan mau memperbaiki diri ya. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi menaklukkan diri kepada kesadaran ya, oleh karena kesadaran kepada Allah. Setiap kita akan berurusan dengan Tuhan ya. Mungkin saudara hari ini ada banyak orang yang merasa lupa tentang Tuhan, tapi cepat atau lambat kita pasti berperkara, berurusan dengan Tuhan ya. Entah kapan ya, kita pasti berurusan dengan Tuhan. Saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, mengingatkan terus selagi masih ada kesempatan, datang sama Tuhan, perbaiki diri, karena waktunya begitu tergesa-gesa, waktunya terlalu terburu-buru, waktunya begitu cepat sekali berubah ya. Kita tidak selamanya seperti ini, kita tidak selamanya kuat, kita tidak selamanya sehat.
sekali waktu kita akan melemah, kekuatan kita akan habis, usia kita akan semakin tua, dan kita hanya punya cita-cita. Kalau kita masa muda, kita masa kuat, kita nggak lakukan memberi yang terbaik apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Yang ada hanya penyesalan. Yang ada hanya meratapi, kenapa dulu saya tidak setia, kenapa dulu saya tidak bisa memberi untuk Tuhan. Sekarang saya sudah habis semua. Apa yang saya mau beri? Tidak ada. Memberi hidup itu jauh lebih baik. Mulai beri hidup kita, baru kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang lain di dalam Tuhan. Beri rasa hormat kepada Tuhan, beri rasa takut kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus melakukan, saya harus membayarnya kepada Tuhan. Saya harus membayar harga sebagai hamba Tuhan. Bukan cuma memberikan persembahan, bukan cuma saya memberikan persepuluhan, tapi saya juga membayar dengan hidup saya, memberi waktu saya. Saya nggak kepingin ketika saya mati saya menyesal belum melakukan apa-apa. Bersyukur saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu lebih indah daripada apapun juga. Tapi bagi saudara yang tidak menjadi pendeta, tidak menjadi anggota, itu bukan persoalan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang saudara bisa berikan? Saudara punya banyak waktu, saudara punya banyak harta mungkin. Kenapa itu tidak dilakukan? Kita belajar percaya. Supaya apa? Supaya saya katakan kemarin kita punya jaminan oleh darah Yesus Kristus yang memproteksi. Kemarin kita berbicara tentang pagar darah, ya. Saya percaya sekali kalau saudara dan saya diberkati Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Namun kita dipanggil untuk memberkati hadirat Tuhan. Kita dipanggil untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, hidup kita. Mari mulai datang setiap beribadah kepada Tuhan sebelum segala sesuatunya terlambat. Saya cuma mengingatkan saja, jangan keraskan hati kita seperti pada waktu hari perhentian di padang gurun. Berapa banyak mereka yang binasa karena kekerasan hati. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Semua menjadi sia-sia. Semoga ini mengingatkan kita semua. Doa saya menyertai saudara, tetap setia kepada Tuhan. Beri rasa takut kepada Tuhan, beri rasa hormat kepada Tuhan, dan beri apa yang terbaik dari hidup kita. Ya, yang terbaik, bukan yang terbesar, yang terbaik dulu. Kalau sudah mulai dari yang terbaik, maka kita bisa memberi lebih besar lagi kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Jangan takut, jangan takut. Tuhan mengasihi kita. Doa saya menyertai saudara. Kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami tentang bagaimana taat, bagaimana kami bisa melakukan mana yang kewajiban kami, dan mana yang refleksi dalam hidup kami, mana yang esensi dari hidup kami, yaitu memberi seutuhnya hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih buat pilihan-Mu atas kami ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan, yang percaya bahwa kalau kami ada sampai hari itu kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala yang baik yang pernah digerakkan. Memberkati umat-Mu pada malam hari ini semua Tuhan. Umat-umat-Mu yang join dengan firman Tuhan malam hari ini, ingatkan umat-Mu, ingatkan kami semua bahwa Tuhan segera datang dan Tuhan akan segera menjemput kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, buat kami terus setia kepada Tuhan, supaya semua tidak menjadi sia-sia, supaya semua tidak menjadi berlalu begitu saja. Kami rindu Tuhan, firman-Mu menolong kami. Kalau ada yang ragu, ada yang bimbang, ada yang masih mungkin bermalas-malasan, Tuhan ingatkan kami, kembalikan pada cinta yang mula-mula ketika kami mulai percaya bahwa tidak ada yang lain selain mencintai Yesus. Terima kasih. Apa-apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, kami syukuri. Keluarga, kehidupan, pekerjaan, usaha, bisnis, anak-anak yang dianugerahkan, istri, suami yang dianugerahkan Tuhan, kami syukuri. Pelayanan yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan, kami syukuri dan kami kerjakan sebaik-baiknya, karena itu akan membuahkan berkat yang kekal dalam diri kami. Itu akan membuahkan mahkota yang indah dalam kehidupan kami, kelak dalam kemuliaan Tuhan. Kalau kami masih ada dalam gereja-Mu beribadah, buat kami itu semua belajar tentang Tuhan dari firman Allah yang hidup ini. Terima kasih buat Injil Yesus Kristus senantiasa mengingatkan, menguatkan kami.
Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam proses pemulihan, dalam terapi penyembuhan, Tuhan memberkati. Para lansia, janda, duda, mereka yang berjuang sendiri tanpa suami, single parent, Tuhan tolong berkati usaha pekerjaan mereka, kebutuhan materi keuangan kemudahan Tuhan cukupkan. Para suami, istri, anak-anak Tuhan berkati rumah tangga dengan keharmonisan, anggur cinta kasih, dan berkat makan minum pakai, ekonomi keuangan kemudahan, dimudahkan rezeki daripada anak-anakmu, umat-umatmu, hamba-hambamu Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati gerejamu, rencana-rencana gereja ke depan kami serahkan ke dalam tangan, rencana-rencana organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Tuhan tolong anak-anakmu juga yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan teman hidup. Tuhan dalam kebutuhan-kebutuhan biaya pendidikan menghadapi tahun ajaran yang baru ini, dalam nama Yesus Kau memberkati. Terima kasih Tuhan. Nyongsong ibadah minggu, sehatkan umatmu semua. Minggu raya, anak-anakmu, umatmu, hambamu boleh antusias. Ada kelaparan, kehausan yang hebat akan Tuhan. Sebelum Tuhan datang, kami pastikan hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Bangsa dan negeri ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan kiranya Engkau yang mendampingi mereka, memampukan mereka. Krisis multidimensi yang ada, yang terjadi di berbagai tempat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bela. Berkati pemerintah kami untuk menyelesaikannya. Berkati aparat juga yang mengamankan negeri ini, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Terima kasih. Persembahan-persembahan yang senantiasa kami berikan bagi pekerjaan Tuhan besar kecil, Tuhan yang menilai dan Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan, sehingga persembahan-persembahan ini sungguh-sungguh memang kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga gereja ini di mana kami ada tumbuh dan berkembang, sungguh-sungguh akan memberikan kami jaminan lewat firman Allah saat beribadah. Ada firman Allah lah jaminan kehidupan kami yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk malam hari, melewati malam ini. Umatmu, jemaatmu, anak-anak belum kembali bepergian dari pekerjaan, dari berbagai urusan mereka kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui, dan umur yang sudah diperpanjang. Tuhan mengasihi kami. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tangan dan arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup jadi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan saya ingatkan kembali untuk para pelayan Tuhan, untuk hari Minggu kita kembali berkumpul dan juga kita akan mengadakan rapat. Kiranya saudara mempersiapkan diri. Shalom.